Pada mata kuliah matriks dan ruang vektor, materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai determinan matriks. Pokok bahasannya yaitu ada 4. Yang pertama permutasi, lalu yang kedua determinan dengan penjumlahan hasil kali elementer bertanda, lalu determinan dengan OBE, dan determinan dengan ekspansi kofaktor. Permutasi dan definisi determinan matriks. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan tanpa penghilangan atau pengulangan. Contohnya, permutasi dari himpunan 1, 2, 3 itu dapat ditulis ke dalam 6 cara. Lalu ada istilahnya inverse dalam permutasi. Inverse dalam permutasi adalah jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi. Ada istilahnya permutasi genap, yaitu jumlah inverse permutasinya adalah bilangan genap. Lalu permutasi ganjil, apabila jumlah inverse permutasinya adalah bilangan ganjil. Contohnya, jumlah inverse pada permutasi dari 1, 2, 3. Dari himpunan 1, 2, 3, permutasinya itu dapat ditulis dalam 6 cara. Jadi masing-masing cara itu akan ditentukan inverse pada permutasinya. Nah, yang pertama 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini tidak ada bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Maka dari sini 0 tambah 0 ya. Karena 1 itu kan dia 2, 3, 1 ke 3. Lalu yang 2 juga demikian, 2 ke 3 itu tidak mendahului yang lebih besar. Sehingga hasilnya 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka dia genap. Kemudian 1, 3, 2. Nah, 1, 3, 2 ini itu hasilnya inverse-nya itu ganjil karena 0 tambah 1 itu sama dengan 1, dia ganjil. Nah, ini diperoleh dari misalnya dari bilangan yang pertama ini 1 ke 3 tidak mendahului. Lalu 1 ke 2 tidak mendahului, maka hasilnya di sini 0. Lalu yang dari bilangan yang kedua 3 ke 2 itu mendahului karena lebih besar 3 dari 2, makanya di sini hasilnya 1. Nah, kemudian bentuk yang ketiga ini juga sama karena di sini kita temui bahwa 2 mendahului 1. Gitu. Nah, demikian juga untuk yang ini 2, 3, 1 karena 2 ke 1 didahului. Lalu 3 ke 1 mendahului. Makanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Demikian seterusnya nanti ke 6-6-nya ini akan dapat diketahui inverse-nya. Jumlah inverse-nya. Definisi dari determinan matriks, misalnya A merupakan matriks berukuran n kali m, sehingga hasil kali elementer A itu merupakan hasil kali n buah unsur A tanpa ada pengambilan unsur dari baris atau kolom yang sama. Contohnya, A matriks 3 kali 3, maka dari sini ada 6 atau 3 faktorial karena n-nya itu kan 3. Ada 6 hasil kali elementer dari matriks A, yaitu ada 6 ini. Hasil kali elementer bertanda. Nah, di sini tadi dari 6 perkalian itu akan dilihat ya, ke 6 itu bahwa tanda plus min itu diperoleh dari klasifikasi permutasi indeks kolomnya. Jika dia inverse-nya genap, maka dia positif. Jika inverse-nya ganjil, itu adalah negatif. Contohnya misalnya untuk yang kedua ini, ya untuk yang pertama, ini kan tidak ada angka yang lebih besar mendahului yang lebih kecil ya, makanya dia positif, karena genap hasil jumlahnya. Lalu yang pertama ini, kita lihat bahwa 3 mendahului 2 nih. 3 mendahului 2. Nah, makanya dia ganjil negatif. Lalu yang ketiga ini juga terlihat bahwa 2 mendahului 1. Nah, sedangkan ini itu dia tidak ada nih. Karena di sini kan 1 ke 2
2 ke 3 gitu ya. Lalu 1 ke 3. Jadi tidak mendahului. Makanya dia genap. Nah, ini mendahului 3 ke 2 ya, 3 ke 2 lalu 3 ke 1. Jadi dia genap 1 tambah 1. Nah, ini yang didahului itu adalah 3 ke 2 gitu. Makanya hasilnya itu adalah ganjil. Jadi misalkan A berukuran N kali N, maka determinan dari matriks A didefinisikan sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda matriks tersebut, atau dinotasikan dengan determinan A atau mutlak A. Contohnya di sini ada matriks A berukuran 3 kali 3. Maka berdasarkan definisi tadi dapat ditentukan determinan A-nya seperti ini. Atau boleh dengan cara lain dengan menambahkan dua kolom pertama pada sebelah matriks A lalu mengalihkannya secara diagonal seperti ini, maka akan menghasilkan hasil yang sama dengan determinan A yang telah diperoleh sebelumnya. Contohnya, tentukan determinan matriks dari B berukuran 3 kali 3 berikut. Maka penyelesaiannya dengan menambahkan dua kolom di matriks B-nya lalu mengalihkan secara diagonal, akan diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 1. Menghitung determinan dengan OBE. Nah, perhatikan matriks yang pertama berukuran 2 kali 2. Di sini diperoleh determinannya 3. Hal ini dapat dengan mudah diperoleh karena hasil kali elementer bertanda selain unsur diagonal adalah 0. Lalu yang B juga demikian. Maka dari sini terlihat bahwa unsur di bawah diagonal utamanya itu 0, maka determinannya cukup mengalihkan dengan unsur diagonal utamanya saja, yaitu 1 kali 4 kali 6. Nah, demikian juga untuk matriks yang C, ini juga terlihat bahwa unsur di atas diagonal utamanya itu adalah 0, sehingga determinannya cukup mengalihkan unsur diagonal utamanya, yaitu 1 kali 5 kali 9. Maka di sini akan diperoleh kesimpulan bahwa untuk mencari suatu determinan itu adalah hasil kali unsur diagonalnya. Jadi bukan menghitung determinan matriks yang bukan. Jadi sekarang bagaimana kalau misalnya matriksnya itu bukan matriks segitiga, karena dari 3 matriks ini diperoleh matriks itu merupakan segitiga. Maka kalau bukan merupakan matriks segitiga, kita harus melakukan OBE. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan determinan menggunakan OBE, yaitu yang pertama, untuk yang suatu matriks yang bukan segitiga, yaitu dengan diidentifikasi dulu bahwa matriksnya harus bujur sangkar, lalu dilakukan OBE, lalu hasil OBE itu harus merupakan bentuk matriks segitiga, baik segitiga atas maupun segitiga bawah. Maka determinannya adalah mengalihkan unsur diagonal utamanya. Nah, berikut ini adalah pengaruh OBE pada nilai determinan suatu matriks, yaitu yang pertama, jika matriks B berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris, maka determinan suatu matriks B yang baru itu sama dengan minus determinan A. Contohnya misalnya di sini, matriks A. Dilakukan hasil determinannya adalah 3. Nah, sedangkan kalau dilakukan pertukaran baris, ya, antara baris 1 sama baris 2, pada matriks A dilakukan pertukaran baris, maka terbentuk matriks B. Nah, jika dicari determinannya, itu adalah hasilnya minus 3, berarti minus determinan dari A. Jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian suatu baris tertentu dengan konstan letak 0, maka determinan B sama dengan K kali determinan A. Contohnya, matriks A diperoleh determinannya adalah 3. Lalu, jika misalnya matriks A dikalikan dengan konstan letak 0 yaitu 2 ke baris 2, maka akan diperoleh suatu matriks baru yaitu matriks B berikut ini. Jika dicari hasil determinan matriks B, maka itu sama dengan 2 kali determinan dari A, yaitu sama dengan 6. Karena tadi sudah dikalikan baris dari determinan
A itu dengan konstanta 2. Maka hasil determinan dari matriks B juga harus dikalikan 2 kali matriks A. Nah, syarat yang ketiga berikut ini, jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta tak 0K, lalu dijumlahkan pada baris lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Contohnya, matriks A berikut ini, diperoleh determinannya minus 12. Lalu, jika matriks A ini dilakukan operasi OBE dengan OBE-nya adalah 2 kali B1 dikurang 2 kali B1 dikurang B2, maka akan diperoleh matriks baru, yaitu 1, 0, minus 12. Jika dicari hasil determinannya, itu adalah sama dengan minus 12. Karena tadi telah dilakukan OBE dengan minus 2B1 tambah B2. Berikut diberikan contoh. Tentukan determinan matriks berikut ini, di mana A-nya berukuran 3 kali 3. Maka, dengan melakukan OBE yang pertama, yaitu kita lakukan pertukaran baris 1 ke baris 2. Setelah dilakukan pertukaran, ingat catatannya tadi bahwa jika dilakukan pertukaran baris, maka dia harus menambahkan minus di sini. Lalu selanjutnya, di sini kita harus mengubah matriks A tadi menjadi matriks segitiga. Nah, lalu selanjutnya dilakukan operasi lagi, yaitu minus 2B1 tambah B2 OBE-nya. Maka dia hasilnya tetap ya, determinannya tidak berubah. Kemudian, dilakukan lagi pertukaran baris antara baris 2 sama baris 3, maka dikalikan dengan negatif, di sini jadi positif, tidak ada. Lalu dilakukan lagi OBE agar membentuk matriks ketiga, yaitu dengan OBE-nya 3B2 tambah B3, maka akan diperoleh matriks sedemikian. Sehingga dilihat bahwa matriksnya sudah membentuk matriks segitiga, maka determinannya dengan mengalihkan unsur diagonal utamanya, maka hasilnya adalah 4. Determinan dengan ekspansi kofaktor. Misalkan ada matriks A berukuran n kali n. Beberapa definisi yang perlu diketahui bahwa MIJ disebut minor IJ, yaitu determinan matriks A dengan menghilangkan baris KI dan kolom KJ matriks A. Contohnya, matriks A berikut ini. Nah, di sini baris 1 dan kolom 3. Maka M13-nya adalah matriks yang sisanya, yaitu determinan dari matriks yang sisanya 1, 2, 0, 1 diperoleh hasilnya 1. Jadi itu dia nilai M13. CIJ, matriks dinamakan kofaktor IJ, yaitu min 1 pangkat I tambah J MIJ. Contohnya ada matriks A berikut ini. Maka C21, jadi ini C21, berarti baris 2 kolom 1 ya. Dengan mengganti I-nya 1, I-nya 2, J-nya 1, maka min 1 pangkat 2 tambah 1. Lalu ditutup baris 2 kolom 1, maka akan tinggal matriks 1, 0, 1, 2. Diperoleh determinannya 2, maka C21 adalah hasilnya minus 2. Secara umum, cara menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor yang pertama, menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Maka nanti determinan A-nya dapat dituliskan seperti ini. Lalu menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, berikut contohnya. Hitunglah determinan A dengan ekspansi kofaktor berikut. Penyelesaiannya, misalkan kita akan menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Jadi boleh memilih atau berorientasi terhadap baris ataupun kolom yang mana saja. Tetapi agar lebih mudah perhitungannya, carilah baris atau kolom yang memuat unsur 0 yang paling banyak. Nah, dari sini diambil baris ketiga. Nah, maka dari sini determinan A-nya itu dapat dituliskan, berarti yaitu A31-nya itu 0, jadi nggak perlu dihitung lagi nih, karena 0 kali C31-nya juga 0. Lalu yang kedua, min 1-nya itu ini dari unsurnya, unsur baris 3 kolom 2, lalu ini hasil dari C31-nya diperoleh ini, ya. Lalu ini merupakan 2 ini unsur dari baris 3 kolom 3,
sedangkan ini merupakan kofaktornya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 4. Nah, misalnya diambil lagi orientasinya terhadap kolom, diambil kolom ketiga. Dengan hal yang sama, maka dari sini, ini unsur A13-nya, baris 1 kolom 3-nya 0, dikalikan dengan CIJ, jadi nggak perlu lagi ya, makanya dia 0. Lalu ini unsur dari baris 2 kolom 3-nya dikali dengan kofaktornya. Lalu ini unsur baris 3 kolom 2-nya dikalikan dengan kofaktornya. Maka diperoleh hasilnya 4. Maka berdasarkan tadi orientasi baris ataupun kolom yang mana saja, pasti hasilnya akan sama. Nah, dengan cara yang sama dengan ekspansi kofaktor, dapat menentukan determinan matriks A yang berukuran lebih dari 3 kali 3. Misalnya di sini diberikan matriks A berukuran 4 kali 4. Nah, misalkan ANN dan CIJ adalah kofaktor AIJ, maka C itu dinamakanlah dia matriks kofaktor A. Jadi disusun C11, C12 sampai dengan CNN. Sedangkan transpos dari matriks ini, matriks kofaktornya, itu dinamakan E-join atau disimbolkan dengan E-join A. Nah, jadi E-join A itu merupakan transpos dari matriks kofaktor. Misalkan A punya inverse, maka A inverse itu adalah 1 per determinan A kali E-join A. Jadi A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Lalu beberapa sifat determinan matriks adalah 1. Jika A adalah sembarang matriks bujur sangkar, maka determinan A sama dengan determinan A transpose. Jika A dan B merupakan matriks bujur sangkar berukuran sama, maka determinan A kali determinan B sama dengan determinan AB. Jika A mempunyai inverse, maka det A inverse sama dengan 1 per det A. Contohnya, diketahui matriks berikut ini berukuran 3 kali 3, maka akan ditentukan matriks E-join A. Nah, di sini akan dicari masing-masing kofaktornya, yaitu kofaktor EJ, C11 berarti dengan menutup baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 diperoleh matriks yang sisanya min 1 0 2 1, lalu dicari determinannya, lalu cari lagi C12, C13 sampai nanti C33. Nah, kemudian setelah diperoleh C11 sampai dengan C33, maka akan dibentuk matriks kofaktornya. Sehingga matriks kofaktornya yaitu berikut ini. Maka matriks E-join dari A itu dengan mentransposkan matriks kofaktornya akan diperoleh hasilnya ini.